Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang mulia, Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Dr. Andes Haji Panusunan Harahap Sarjana Hukum Magister Hukum. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Dr. Budi Santoso, Sarjana Hukum Magister Hukum. Yang terhormat, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Kurnia Yani Darmono, Sarjana Hukum Magister Humaniora, selaku pembicara pada hari ini. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Cipta Sinuraya, Sarjana Hukum Magister Hukum, selaku moderator pada hari ini. Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc Pengadilan Tinggi Medan. Yang kami hormati, Panitra dan Sekretaris Pengadilan Tinggi Medan, pejabat struktural dan fungsional beserta aparatur peradilan Pengadilan Tinggi Medan, Ketua, Wakil Ketua, Hakim, dan aparatur peradilan Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Medan yang saat ini sudah bergabung bersama kami melalui aplikasi Zoom Meeting. Seraya memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul pada acara Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Medan, Jumat 20 Oktober 2023. Sebelum memasuki acara, saya akan membacakan susunan acara pembinaan teknis pada hari ini. Yang pertama, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan himne Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yang kedua, pembacaan doa. Yang ketiga, pemaparan materi dan tanya jawab. Yang keempat, menyanyikan lagu Bagimu Negeri, dan yang terakhir penutup. Untuk mengawali acara pembinaan teknis hari ini, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan himne Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Syaiful Amri Nasution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, marilah sebelum acara pembinaan kita mulai, kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Izinkan saya memimpin doa dengan cara Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada kesempatan siang ini kami dapat bertemu baik secara luring maupun daring dalam rangka acara pembinaan teknis dan administrasi yudisial Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri se-Sumatera Utara. Untuk itu perkenankan kami menyampaikan rasa syukur kami atas segala rahmat dan karunia yang selalu Engkau curahkan kepada kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, jadikanlah pertemuan ini menjadi pertemuan yang Engkau rahmati dan berikanlah ampunan dari segala khilaf dan dosa. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkaulah satu-satunya yang dapat membimbing kami dalam melaksanakan dan memantapkan tugas-tugas yang kami emban. Jadikanlah niat tugas dan pekerjaan kami sebagai nilai ibadah kami di hadapan-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua dalam lingkungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, terimalah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu wassalamu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mari kita simak bersama pemaparan materi dengan topik tindak pidana perdagangan orang yang dibawakan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Kurnia Yani Darmono, Sarjana Hukum Magister Humaniora selaku pembicara, dan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Cipta Sinuraya, Sarjana Hukum Magister Hukum selaku moderator, serta panitera pengganti Pengadilan Tinggi Medan, Ibu Herita Julieta, Sarjana Hukum Magister Hukum selaku notulen. Pemaparan materi ini akan langsung dirangkaikan dengan sesi tanya jawab. Selanjutnya kami serahkan kepada moderator Bapak Cipta Sinuraya, Sarjana Hukum Magister Hukum. Terima kasih kepada pembawa acara atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Dr. Agus Haji Panusunan Harahap, SKMA. Yang terhormat Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Dr. Budi Santoso, SKMA. Yang saya hormati Bapak Kurnia Yani Darmono selaku
narasumber. Yang saya hormati rekan-rekan saya, Hakim Tinggi, Pengadilan Tinggi Medan, baik karir maupun ad hoc. Yang saya hormati Bapak atau Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Medan beserta hakim-hakim Pengadilan Negeri seluruh wilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan. Yang kami hormati seluruh peserta pembinaan teknis dan administrasi yudisial Pengadilan Tinggi Medan, baik secara luring maupun daring. Pertama-tama, kita sebagai umat yang beragama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat kasih karunia-Nya sehingga kepada kita semuanya masih diberikan waktu, tempat, kesehatan dan kekuatan sehingga kita semuanya bisa mengikuti acara pembinaan teknis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang bagi kita semuanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya muliakan, bahwa pada kesempatan ini kita akan mengikuti ataupun mendengarkan pemaparan dari Bapak Kurniayani Darmono tentang tindak pidana perdagangan orang atau sering juga disebut TPPO, di mana tindak pidana perdagangan orang ini telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Untuk jelasnya saya kira tidak perlu saya panjang lebar. Marilah kita simak dan ikuti pemaparan dari beliau. Untuk itu sebelumnya mari kita berikan dulu aplaus pada Pak Darmono. Silakan Pak. Baik, sebelum itu akan kami bacakan dulu biodata yang beliau sendiri yang buat. Tidak boleh keluar daripada biodata yang sudah beliau susun ini. Jadi nama Kurniayani Darmono SHMO, NIP 1963 07 02 1988 03 1001, nomor handphone 0813 25 33 27 48. Nah, emailnya pun ada lengkap di sini. Kemudian riwayat pekerjaan Hakim Pengadilan Negeri Malang 1988 sampai 1992. Berikutnya Hakim tahun 1952 sampai 2009, yaitu di Pengadilan Negeri Sungai Liat, Kisaran, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Semarang, dan Pengadilan Negeri Bekasi. Kemudian KPN dan KPN tahun 2009 sampai dengan 2019, yaitu di Pengadilan Negeri Tuban, Pengadilan Negeri Kediri, Pengadilan Negeri Banyuwangi, Pengadilan Negeri Serang, dan Pengadilan Negeri Palangkaraya. Hakim Tinggi 2009 sampai dengan sekarang, yaitu diawali di Pengadilan Tinggi Samarinda dan sekarang di Pengadilan Tinggi Medan. Inilah biodata daripada beliau. Berikutnya kami persilakan waktu dan tempat kepada Pak Kurniayani Darmono. Ya, selamat sore dan salam bahagia.
Yang saya hormati Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang hadir baik secara luring maupun daring dalam Bimtek kali ini. Sesuai jadwal, saya akan mempresentasikan tentang tindak pidana perdagangan orang. Bapak, Ibu, saudara sekalian, di situ sudah saya share satu PPT-nya, PowerPoint-nya. Yang kedua, contoh putusan TPPU. Yang ketiga, naskah kajian kritis tentang TPPU. Naskah ini dipublish, dibukukan oleh Mahkamah Agung dalam naskah akademis sekitar tahun 2007 atau 2008. Dan ada yang saya perbarui, DO Kemitra, tim diterbitkan tentang TPPU ini. Di samping itu, tindak perdagangan orang ini pernah saya sampaikan di Komnas Perempuan dan Anak. Jadi nanti Pak dan Ibu bisa baca referensi. Mungkin yang di sini karena naskah yang lama, kurang up to date dan saya tidak ketemu atau hal-hal yang baru yang mungkin bisa untuk memperbaiki naskah tersebut. Seyogyanya hari ini yang berbicara tentang tindak pidana perdagangan orang ini, langsung nomor 3 ada slide-nya. Itu adalah Bapak Maringan Marpaung, ya, tapi karena beliau ada kesibukan, saya yang menggantikannya. Mudah-mudahan dengan paparan, dengan PowerPoint, dengan contoh putusan ini membuka kasanah berpikir kita dan bisa menjadi pegangan untuk kegiatan kita selanjutnya. Kami menyadari ya, waktu jam 2:30 ini mungkin lagi cek HP-nya lagi ngantuknya ya. Mungkin Bapak Ibu nggak bisa fokus, apalagi pertengahan bulan, listriknya sudah bunyi-bunyi, gaji sudah menipis, skincare sudah habis. Tetapi mari kita ikuti dengan baik. Karena jika orangnya istri saya juga ganteng. Ya. Kata MC masih pantas kalau jalan-jalan berdua di mall. Ya, supaya nggak ngantuk, mari Bapak Ibu kita buka slide selanjutnya. Ya, nanti di situ akan saya terangkan gambaran umum apa sih TPPU itu. Bagaimana dasar hukumnya? Apa saja elemen-elemen baru dalam undang-undang tersebut dan utamanya bagaimana penerapannya praktek. Jadi nanti diikutin aja PowerPoint ini. Salam ya kepada ibu-ibu KPN. KPN Kisaran dan wakilnya, KPN Tanjung Balai, KPN Sumalungun, KPN Binde dan sebagainya. Nanti kalau ketemu perkara TPPU, terutama saksi korbannya adalah perempuan, usahakan berkasnya dipegang sendiri, ya, karena sangat rawan nanti bagaimana tentang unsur eksploitasi ini bisa diterapkan secara maksimal. Lanjut. Bapak, Ibu, dan Saudara, ya, tentang Undang-Undang TPPU ini lahir ketika reformasi. Indonesia sudah menandatangani konvensi PBB tentang ekosok, maka negara Indonesia perlu sistem hukumnya. Pembaruan hukum materialnya itu dilakukan. Oleh karena itu dalam kurun waktu itu banyak sekali undang-undang yang terbit sebagai derivasi atau turunan tangannya itu. Ada beberapa konvensi hak asasi manusia maupun sistem peradilan yang harus diadop di Indonesia.
Oleh karena itu lahir berbagai undang-undang, termasuk TPPU ini, Undang-Undang KDRT, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Persaingan Usaha, dan sebagainya. Yang terpenting adalah dalam undang-undang tersebut dijelaskan yang dimaksud perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, dan seterusnya, termasuk ada unsur perbuatannya menggunakan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, dan seterusnya yang baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara yang mengakibatkan atau tujuan eksploitasi mengakibatkan orang tereksploitasi, dan ini ada dalam rumusan undang-undang. Nanti bagaimana timbulnya itu, kenapa itu perlu diatur, dan sekarang sudah menjadi perhatian Indonesia lagi karena kemarin dalam pertemuan negara-negara anggota kepolisian Asia Tenggara juga ini menjadi sorotan. Begitu juga Litbang Diklat Mahkamah Agung itu ada pengampunya. Saya sebenarnya disuruh untuk memberi presentase dan mengajar TPPE ini di libat Diklat Mahkamah Agung. Lanjut. Itu nanti dibaca saja ya di kajian kritis TPPU saya, latar belakang dan apa penyebab TPPU. Faktor penyebab terjadinya adalah faktor kesempatan yang ada, faktor ekonomi, rendahnya pendidikan, sosial budaya, dan sebagainya. Dan di daerah-daerah tertentu itu banyak tipe-tipe TPPU ini. Misalkan dari Bapak Ibu yang pernah bertugas di Kalimantan Barat atau di Pulau Bangka, di situ ada perkawinan pesanan. Jadi orang dari Taiwan, dari Hong Kong itu seolah-olah melamar menjadikan istri perempuan-perempuan Indonesia. Ternyata setelah di sana, setelah dikawin, dieksploitasi, bahkan tidak mendapat perlakuan yang layak. Itu diorganisir. Kalau di daerah Sukabumi, daerah Cianjur, daerah NTB, itu banyak TPPU yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan. Dijanjikan dibawa ke Batam, ke Tanjung Pinang, untuk kerja di tempat karaoke, dan ternyata dipekerjakan di tempat-tempat kegiatan seksual yang ada unsur eksploitasi. Nanti baca saja di kajian di situ ada jumlah-jumlahnya, dan yang terbaru tulisan saya bagaimana Kompas mendata korban ini dan bagaimana data dari Pak Mahfud, Menteri Koordinator Politik dan Hukum. Lanjut. Belum. TPPU termasuk delik apa sebelumnya? Ya, TPPU ini beberapa pasalnya, pasal 1 sampai 5 itu masuk delik formal. Itu masuk ke delik. Apa itu formal? Dia tidak bisa dijelaskan. Lanjut ya. Ya, sumber-sumber aturan TPPU. Yang penting hukum acaranya. Perhatikan ya. Hukum acara yang berlaku yang sudah diatur diberlakukan, lepas dari situ masih kembali ke lanjut. Pembuktian dalam perkara TPPU nggak sama yang di Depok sama di bahasa menyesuaikan ya.
Atau saya maju aja ya biar bisa baca TV-nya. Jadi pembuktian dalam perkara TPPU tetap mengacu pada KUHP. Ya, sistem pembuktiannya negatif menurut Undang-Undang Negatif Intelek, yaitu harus berdasarkan alat bukti plus keyakinan hakim. Selain itu diperhatikan sistem pembuktian yang ada dalam Undang-Undang TPPU. Ya, alat buktinya yang sah. Nah, yang terpenting di sini dituliskan bahwa keterangan saksi korban ditambah dengan alat bukti yang sah itu sudah cukup. Juga nanti ada bukti-bukti elektronik, bagaimana rekaman dan sebagainya. Lanjut, ya. Nah ini sudah tadi TPPU termasuk delik formal maupun material. Lanjut. Ya, ini pembagiannya dalam pasal-pasal tertentu, mana yang masuk delik formal, tidak perlu sampai material korbannya terjadi, eksploitasinya terjadi. Tetapi kalau itu bisa mengakibatkan situ, sudah cukuplah situ. Nanti itu bagi pasal-pasalnya. Lanjut. Ya, yang terpenting nanti perhatikan putusan saya yang saya bagikan. Ada elemen-elemen. Satu, elemen perbuatan. Ya, meliputi bagaimana merekrut, mengangkut, memindahkan, menampung, menyembunyikan atau menerima. Dalam kasus yang saya itu orang membujuk saudara-saudaranya yang lain karena saudaranya ada yang bekerja di Jakarta, katanya mencari TKI dan TKW untuk bekerja di Saudi Arabia. Karena diiming-imingi sejumlah tertentu, dia melakukan perbuatan mengumpulkan saudara-saudaranya dan orang desa untuk bekerja di sana. Sehingga pengurusan paspornya dan sebagainya dilakukan untuk tujuan eksploitasi. Di situ Nur Hayati ada yang dibawa ke sana, lari dari majikannya, akhirnya ketemu di kedutaan. Yang kedua, ada elemen sarana atau cara. Jadi bagaimana pengendalian korban dilakukan, penggunaan ancaman, paksaan, kekerasan, penculikan dan sebagainya yang memegang kendali atas korban. Dan yang perlu diperhatikan, persetujuan korban itu tidak menghapuskan salah. Nah, dalam praktik di peradilan seringkali berkilau korbannya yang setuju. Ada penjemputan, lamaran, pinangan, dikawinkan, di situ korbannya yang setuju. Korbannya sudah berpengalaman sehingga ditawarkan kerja di Batam. Dia punya gambaran nanti tidak-tidaknya akan dipekerjakan di tempat-tempat hiburan malam yang plus-plus, ya. Yang ketiga, tujuannya meliputi eksploitasi, ya, setidak-tidaknya untuk prostitusi atau bentuk eksploitasi seksual lainnya. Kerja paksa, perbudakan, banyak yang bekerja di Kamboja, di Taiwan, di Timur Tengah, itu gajinya dibawa oleh agennya sehingga tidak menerima gaji dan sebagainya. Ya. Contoh-contoh perebutan, ancaman kekerasan, baca di putusan saya ini. Lanjut. Haus juga ya ternyata. Kemudian harus ya niat, unsur sengaja dulu ya. Kalau di KUHP, willing and witting, mengetahui dan menghendaki itu harus dibuktikan.
niat mengeksploitasi sudah cukup untuk membuktikan komponen tujuan. Ya, terima kasih Pak Terika. Ya, sebenarnya yang duduk di sampingku juga bisa. Ya, cukup untuk komponen tujuannya. Ya, niatnya itu sudah ada. Yang kedua, eksploitasi tidak harus terjadi agar sebuah kasus dinyatakan TPPU. Jadi walaupun belum dieksploitasi, belum nyata-nyata tidak dibayar gajinya, belum dijadikan di tempat prostitusi untuk melayani orang-orang yang situ, tetapi kalau mengarah ke sana sudahlah cukup itu. Jadi ini ya hal yang baru. Ketika eksploitasi belum terjadi dan hanya ada maksud untuk mengeksploitasi, tindakan pelaku dianggap sudah memenuhi delik formil. Sebaliknya, ketika eksploitasi telah terjadi, kasus tersebut akan dikategorikan sebagai delik material. Ya. Perhatikan pembagiannya di undang-undang TPPU-nya. Lanjut. Ya. Siapa saja pelakunya? Ya, ada setiap orang, ada korporasi, ada kelompok terorganisasi yang korporasi, baik badan hukum maupun persekutuan perdata maupun penyelenggara negara yang menyalahgunakan. Nanti dibaca-baca saja. Lanjut. Di dalam TPPU ini tentunya ada tindak pidana yang terkait. Ya, biasanya orang pergi umurnya dipalsukan, ada dokumen-dokumennya dipalsukan, ada penyerangan fisik, dan seterusnya. Nanti dibaca aja di bab 3-nya. Lanjut. Ini yang perlu diperhatikan ya. Tindakannya dilakukan di bawah paksaan ya. Pasal 18, korban yang melakukan tindak pidana karena dipaksa oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang tidak dipidana. Makanya situ kalau di TV ya sampai apa itu masuk TPPU, jadi korbannya itu bukan dilakukan sebagai pelaku, walaupun dia niat, dia setuju, dia bahkan bekerja sama karena dia dalam posisi yang berhak. Konteks pasal ini adalah kondisi di mana korban dipaksa untuk melakukan suatu perbuatan, ya dia sesungguhnya korban dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialami. Oleh karena hakimnya harus menilai, ya apakah dia ini benar-benar korban yang tidak boleh dituntut. Lanjut. Ya. Kemudian menggerakkan orang lain. Ya, menggerakkan orang lain berdasarkan KUHP, yaitu orang yang lain melakukan tindak pidana tidak bisa dihukum jika tindak pidana tersebut tidak terjadi. Ya, ada nanti baca KUHP alasan-alasan pemaaf, alasan-alasan pembenar dan sebagainya, perbandingannya dengan pasal-pasal di TPPU. Lanjut. Nah, bagaimana kalau itu dilakukan oleh korporasi? Nah, ini ada hubungannya, kemarin sudah dibintekan bagaimana kalau tindak pidana korporasi ini terjadi. Dan itu nanti dibaca-baca saja, ini sudah jelas diuraikan, terutama baca narasinya ya, naskah kajian kritis TPPU yang sudah saya bagikan. Lanjut. Ya. Begitu juga dalam hal bagaimana memanggil korporasi yang harus diwakili oleh pengurusnya, bagaimana tindak pidana dilakukan itu selain pidana penjara juga denda, bagaimana penjatuhan sanksinya terhadap korporasi, nanti dibaca-baca tulisan ini. Dan kemarin kita sudah diskusikan, kan ada pertanyaan, kalau yang dipanggil pengurusnya, direksinya, bolehkah diwakili oleh bagian hukumnya dan sebagainya, lah itu
dibandingkan dengan naskah yang ada di sini. Lanjut. Begitu juga dalam korporasi, lanjut aja ini hanya apa yang ditanda ya. Dari sini ada pertanyaan? Ya, masih kan. Ya, nanti dijawab di sesi terakhir ya. Nanti ada apa eksploitasi di sini. Lanjut ya. Eksploitasi tenaganya atau seksualnya atau fisiknya apa secara ekonomi lah. Itu nanti lanjut kalau gitu ya. Nah, pidananya, pemberatannya. Pidana yang diperberat diterapkan terhadap kejahatan memperoleh kondisi perdagangan orang ya. Itu ada unsur-unsur pemberatnya dalam perkara TPPU ya. Bagaimana kalau itu penyelenggara negara? Bagaimana kalau sampai mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa berat? Ya, bagaimana kalau penyakit menular? Bagaimana kalau sampai mengganggu fungsi reproduksinya? Ya, itu ada ancaman-ancaman pemberatnya. Lanjut. Sanksinya, nah, itu diperhatikan. Sanksi-sanksi ada pidana penjara plus denda. Dan yang penting itu ada restitusi di sini. Lanjut. Ya, korban TPPU ya. Laki-laki juga harus dijaga ya. Jadi korbannya tidak semuanya harus perempuan. Bapak Ibu di Bandung itu kan anak kecil dieksploitasi oleh mama, divideokan ya, karena dijual videonya untuk melakukan hubungan sosial. Korban seorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, dan atau sosial yang dikabarkan tindakan pidana perdagangan orang ya. Tadi penderitaan fisik dan sebagainya ya. Korban itu laki-laki harus dijaga, bukan dirusak. Lanjut. Apa saja hak korban? Nah, ini yang penting ya. Itu dalam persidangan ya, jangan sampai tidak dikuasai ini. Hak memberikan keterangan dari jarak jauh, bisa telekonferensi. Hak didampingi oleh advokat atau pendamping lainnya. Jadi saksi korban di persidangan itu didampingi penasihat hukum boleh ya. Tapi duduknya di mana itu kan debatable, di kursi penasihat hukum atau di kursi pengunjung atau di kursi saksi. Pokoknya boleh didampingi. Hak mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus. Nah, jadi korban itu boleh menanyakan sampai di mana perkembangan kasusnya, terutama kalau ada hak restitusinya. Hakim ketua sidang memberikan keterangan tanpa kehadiran terdakwa. Jadi kalau terdakwa pun tidak hadir atau saksi korbannya takut atas itulah pelakunya bisa dikeluarkan dulu dan nanti dikonfrontasi di situ. Kalau sekarang di pengadilan juga ada yang dipisahkan lewat video room, nah dia bisa melihat jalannya sidang di situ. Hak untuk mendapat jaminan perlindungan dari ancaman yang membahayakan diri jiwa pelaku. Dan yang terpenting, ya, ini memberikan restitusi. Nah, di perkara yang saya bagikan ada tuntutan moral maupun material. Jadi perhatikan juga ketentuan pasal 1370, 1371, bagaimana pemberian ganti kerugian itu harus dilakukan. Biasanya LPSK yang mendampingi korban itu membuat rincian. Nanti tanggapan oleh jaksa, tanggapan oleh terdakwa, dan sebagainya. Ya, itu restitusi pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan. Jadi Bapak Ibu harus pahami benar
apa itu restitusi, apa itu ganti kerugian, apa itu kompensasi, dan bagaimana itu penerapannya dalam praktek peradilan. Lanjut. Di depan sudah saya katakan modus atau TPPU ini bisa penjemputan, perkawinan seolah-olah mau dikawini di Hong Kong, di Taiwan dan sebagainya, ternyata dieksploitasi, diiming-imingi sejumlah harta, perekrutan anak jalanan, ya kadang-kadang anak justru direkrut suruh ngemis dan sebagainya. Kemudian adopsi anak-anak terlantar yang ternyata tujuannya untuk dieksploitasi, dijual dan sebagainya. Bahkan menjual teman sendiri kepada umum. Ya, anak-anak karena kebutuhan, hanya karena kepingin HP yang baru aja, ya itu umumnya berkumis ya. Jadi bukan pembicaraan narasumbernya bukan termasuk umum. Yang merasa umum ya. Lanjut. Bagaimana bentuk perlindungan itu? Ya, untuk perlindungan korban, untuk memenuhi semua hak dan korban, pelaku harus membayar semua kerugian yang dialami, baik kerugian moral maupun materi. Hitung-hitungannya ada di situ dan nanti dikembangkan. Sekarang yang ribut itu kan kasusnya anaknya Alun siapa itu yang mukulin temannya, dituntut membayar restitusi 120 miliar. Kebetulan dia itu cukup umur untuk situ ya. Lanjut. Ya. Jadi kesimpulan, lahirnya undang-undang ini instrumen untuk melindungi masyarakat dari bahaya tindak pidana perdagangan orang. Yang diwaspadai adalah kejahatan ini merupakan extraordinary crime, sehingga sangat kompleks, lintas negara, dan dilakukan secara terorganisasi. Sehingga penanggulangannya juga harus dilakukan secara khusus pula. Oleh karena itu diperlukan profesionalisme dan keandalan. Jadi jangan sampai keliru, terutama memperlakukan sidangnya. Jadi selain memperhatikan nanti perma-perma Mahkamah Agung bagaimana kalau memeriksa terhadap perempuan, terhadap anak-anak, saksi korban, TPPU ini diperhatikan hak-haknya, hak didampingi penasihat hukum dan sebagainya. Lanjut. Ya. Terakhir, misi ya. Malam-malam terkena batuk, terang saja sekotak es krim dihabisi. Lihat kalian sudah mengantuk, tenang saja, presentasinya sudah habis. Jika ada salah, tolonglah dimaafkan. Jika ada yang sayang, tolonglah diungkapkan. Lanjut. Salam untuk KPN Baligi dan sebagainya. Jadi, Bapak Ibu di daerah, kalau ada TPPU, apa itu saja, buka aja presentasi saja. Boleh lupa presentasinya, jangan lupa orang. Kenang dan ingatlah kami, lupakan jangan. Lanjut. Hidup kesepian tanpa kesasih, cukup sekian dan terima kasih. Mohon tepuk tangan. Saya mudah-mudahan kita ngantuk, dibaca dengan baik narasinya, dipelajari poinnya, contoh kasusnya ada di situ. Kalau contoh-contoh yang lain, saya di pengadilan Medan 2007 itu sudah mutus perkara TPPU ini. Dan itu dulu saya hukum 15 tahun atau 12 tahun lupa. Ada Siti Mawar. Nah, itu terkenal putusannya di situ. Kemudian
juga di Bekasi atau di mana juga ada putusan orang yang kawin dengan orang dari Libanon atau Syria, dia TKW di sana sukses membuka usaha perekrutan ini, ternyata suaminya lari tidak diketemukan sehingga istrinya yang mantan TKW ini dikenakan TPPU. Sekian, kalau ada pertanyaan terutama dari BNPN kami tunggu, dan nanti bantuan teman-teman hakim. Dari pengadilan tinggi sudah bertanya, yang dieksploitasi itu apanya yang perlu mendapat perlindungan, ya. Sebelum bertanya dijawab dulu oleh PN-PN di bawah, ya. Yang dieksploitasi itu fisiknya, psikis, kegiatan ekonominya, sosial. Coba dijawab kira-kira yang perlu konsen dan diperhatikan, eksploitasi yang bagaimana yang dilindungi dan diatur dalam TPPU ini, ya. Nah, sebelum bertanya, jawab dulu pertanyaan menggelitik ini. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, Bapak, Ibu, saudara-saudari peserta pembinaan teknik ini, kita ucapkan terima kasih kepada Bapak narasumber karena tadi sudah tepuk tangan 2 kali, maka kita tidak perlu tepuk tangan lagi. Kita lanjutkan aja. Silakan dulu, Pak. Ya. Jadi kami selaku moderator menurut beliau ini saya belum bisa lanjutkan sebelum Pengadilan Negeri menanggapi apa yang ditanyakan tadi, yaitu apa yang dieksploitasi di dalam tindak pidana perdagangan orang ini. Silakan Pengadilan Negeri, mari, siapa dari mana yang menjawab pertama? Pengadilan Negeri Binjai. Ya, silakan. Silakan. Silakan ambil. Izin Yang Mulia, Ya, silakan. dari PN Binjai, KPN Binjai, mohon izin bertanya terkait dengan masalah TPPU ini. Sebentar ya. Tadi sudah kami sampaikan bahwa sebelum ada pertanyaan itu, silakan dijawab dulu pertanyaan Bapak Bombongan tadi atau yang disampaikan Pak Kurnia tadi, bahwa apa saja yang dieksploitasi di dalam atau apa yang dimaksud dengan eksploitasi, dan apa saja yang dieksploitasi, apakah tenaganya dan lain-lain. Itulah maksud Bapak ini. Coba dijawab dulu dari Pengadilan Negeri mana, baru nanti dilanjutkan pertanyaan-pertanyaan dari Pengadilan Negeri. Silakan. Apanya? Jadi yang dieksploitasi itu apanya? Korban itu kan dieksploitasi. Yang meliputi lingkupnya, batasannya eksploitasi itu apa saja? Sebelum berbicara. Kan di PowerPoint juga ada, di narasi sudah ada. Bagaimana Pengadilan Negeri? Ya sudah dijelaskan beliau ini. Kalau tadi dibaca ya undang-undangnya, sebetulnya ada di situ ya. Atau yang di-share oleh beliau ini tadi di grup itu, kalau memang tadi ada yang membaca, kami kira udah jelas di situ. Silakan.
Ya, untuk menyingkat waktu ya, Bapak Ibu Saudara, yang dimaksud eksploitasi itu ada di pasal 1-nya dirumuskan di situ. Kemudian, ya, di situ kan ada rumusan. Eksploitasi itu membawa penderitaan baik psikis, baik fisik maupun kerentanan ekonomi dan kegiatan seksual. Kalau mengakibatkan terganggunya kehamilan atau kandungan, ada unsur-unsur pemberatnya dan sebagainya. Tapi supaya lebih membuka cakrawala, mungkin Pak Bombongan lebih menjelaskan jauh menurut pemikiran beliau. Lingkup eksploitasi dalam bayangannya, dalam pikirannya yang untuk didiskusikan apa saja mari kita lakukan ya. Karena narasumber ini tidak semuanya harus dijawab. Yang penting adalah bagaimana membuka pikiran dari Bapak Ibu peserta, memetik untuk lebih menggali dan mendalami. Silakan Pak Bombongan. Silakan Pak. Tolong mic. Tadi sudah disampaikan sama Pak Kurnia, mulai dari konvensi internasional juga sudah diatur. Cuman untuk pemahaman kita saja, kalau misalnya dibilang eksploitasi itu seperti yang disampaikan tadi itu, mungkin ini gimana ya, untuk memberikan pemahaman. Eksploitasi itu pertama, itu ada ruang lingkupnya. Satu adalah fisik, itu fisik. Kedua, tenaga. Ketiga, body. Body apa itu namanya ya? Hah? Ya. Baru kalau dari sayanya ketiga ini ya. Karena kalau misalnya ke ekonomi itu juga masuk dari tenaga. Misalnya untuk pertama dari segi tenaga. Itu tenaga perkara pernah yang disampaikan itu tenaga kerja ke Malaysia. Jadi direkrut dengan tidak seperti yang disampaikan sebelumnya. Jadi bukan nggak ada unsur paksaan, nggak ada unsur ini, tapi terjadi tipu muslihat sehingga waktu bekerja tidak seperti yang dibayangkan. Nah, terus yang kedua untuk tenaga kedua adalah untuk seperti anak-anak. Anak-anak itu menggunakan juga tenaga untuk mengemis, itu juga eksploitasi. Terus yang ketiga, itu yang berapa tadi? Untuk yang kedua itu body. Body atau tubuh manusia itu juga kalau dimanfaatkan, dipertontonkan kepada orang lain, itu juga bagian daripada eksploitasi. Sehingga orang tertentu mendapatkan manfaat secara tidak wajar atau atas persetujuan daripada pihak yang menjadi korban. Mungkin itu ya pengertiannya. Terus yang ketiga apa lagi ya? Tadi saya bilang ya. Coba dulu naruh catatan. Udah lupa saya. Hah? Fisik. Nah, jadi fisik tadi itu fisik ya. Fisik tadi itu tenaga dan body. Nah, fisik itu maksud saya itu berarti udah sama body juga lah ya. Kayak untuk satu kelompok ya. Satu kelompok fisik berarti fisik, body dan tenaga. Jadi hanya dua saja karena juga kalau dua rinciannya masuk juga ke ekonomi, tapi yang dua itu ruang lingkup. Nah, sekarang yang menjadi masalah ini di beberapa kejadian. Pertama di puncak melalui perkawinan. Ada sah dan dinyatakan juga perkawinan siri. Tapi di dalam beberapa kasus itu dinyatakan ternyata bukan perkawinan yang sebenarnya, tetapi menjadi perdagangan orang. Itu menjadi catatan juga untuk di daerah Jawa Barat. Nah terus yang kemudian lagi untuk perdagangan seksual untuk Malaysia dan Kamboja itu sudah beberapa kasus sudah kita jadikan menjadi kasus. Itu juga seksual menjadi bagian daripada TPPO.
Sekarang kalau kita bertanya, kalau misalnya seorang perempuan mau dia untuk dijual dan juga atas kehendaknya dan dia dapat uang yang banyak dan dia merasa tidak eksploitasi, malah dia mengeksploitasi germonya. Kira-kira ini bisa nggak termasuk bagian daripada TPPO? Karena kita lihat TPPO itu seharusnya yang korban itu adalah ada korbannya dan ada yang diuntungkan. Kalau misalnya wanita itu atas konsennya, atas persetujuannya, sehingga dia mendapatkan keuntungan banyak, apakah itu bisa dikategorikan menjadi suatu eksploitasi? Mungkin ini bagian dari pertanyaan saya sepanjang tadi saya mencoba brainstorming. Mungkin itu dari saya untuk pemanasan Pak Kurnia, semoga bisa lebih. Silakan kembali ke pengadilan negeri. Ya, silakan pengadilan negeri Binjai, saya lanjutkan ya. Pahami unsur-unsur atau elemen TPPU ya. Menjawab perkawinan pesanan atau situ. Ada yang penting, ada elemen perbuatannya apa saja, elemen sarana atau caranya bagaimana, dan elemen tujuannya itu bagaimana. Itu yang harus dipertimbangkan lagi. Silakan pengadilan negeri Binjai, ada pertanyaan. Setelah Binjai, saya yang putri-putri, KPN Simalungun, KPN Bali G, KPN Kisaran, KPN Tanjung Balai ya, silahkan memberi komentar atau masukan terhadap hal-hal ini. Silakan pengadilan negeri Binjai. Iya, izin yang mulia, saya bukan memberi tanggapan, tapi ingin bertanya terkait dengan perdagangan orang ini. Jadi saya ilustrasikan dalam keadaan yang sudah pernah terjadi, yaitu terkait dengan Muslim Rohingya yang berlayar dari Myanmar mencari perlindungan di negara lain. Suatu ketika bot yang ditupangi dari Myanmar ini rusak, mati mesinnya dan berada di tengah laut. Nah, ada nelayan yang kebetulan lagi menangkap ikan melihat bot tersebut dan kemudian merapat ke selanjutnya. Muslim Rohingya yang ada dalam botnya semula itu dinaikkan ke dalam bot nelayan orang Indonesia, dan kemudian bot tersebut tokangnya itu meminta uang untuk dapat dibawanya ke pinggiran, dan di suatu daerah kemudian dia karena tidak ada orang lain yang mengurus, Pemda sudah kelabakan dalam hal pembiayaan kebutuhan untuk hidup, untuk makan, akhirnya dicarilah pekerjaan. Pertanyaannya, karena dari mengangkut pertama diminta uang oleh bot ini untuk dibawa ke pinggiran, apakah yang meminta uang tersebut dapat dikategorikan atau dapat dikualifikasikan masuk dalam unsur TPPO atau tidak itu Pak? Demikian, terima kasih. Terima kasih, langsung saya jawab ya. Di awal tadi sudah saya kasih gambaran. Yang pertama, unsur niatnya dulu. Ya, niat atau dengan sengajanya situ. Willen and wittennya, mengetahui dan menghendakinya. Dengan sengajanya apa untuk situ. Unsur ini harus dikaitkan dengan elemen yang pertama, buatannya situ. Karena apa? Dalam ilmu pengetahuan sangat sulit untuk mengetahui niat batin seseorang. Tetapi niat batin ini bisa diketemukan ya dari fakta-fakta yang nampak dari luar. Ya, kalau unsur dengan sengaja itu kan ada teorinya.
Ada Wills teori, ada teori kehendak, dan ada teori kemungkinan. Nah, kemudian hubungkan dengan corak-corak kesengajaan. Itu untuk menentukan niatnya. Jadi niatnya itu, unsur perbuatannya itu bisa dilihat. Apakah meliputi merekrut, apakah dia merekrut. Mengangkut ya, dia mengangkut. Tapi niatnya itu mengangkutnya untuk mendapatkan keuntungan yang sedemikian besar untuk mengeksploitasi di luar batas ketentuannya. Ya. Nah, itu dilihat dari situ. Kalau kasus per kasus, hakim harus mempertimbangkan dengan bijak peristiwa hukumnya dan kaidah penerapan hukumnya. Kalau perkara pidana harus digali kebenaran materialnya. Dalam TPPU harus 3 elemen itu terpenuhi. 1 elemen perbuatannya. 2 elemen sarana atau caranya. Yang ketiga adalah elemen tujuannya. Dan itu harus dipertimbangkan. Kalau 3-tiganya masuk di TPP. Kalau tidak masuk, dia tidak masuk ke TPP. Dan itu harus dipertimbangkan dengan baik. Ya, terima kasih. Ya, dikembangkan lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itu bagus sekali pertanyaannya dari Ketua Pengadilan Negeri Binjai, Pak ya. Iya. Ketua Pengadilan Negeri Binjai ya. Ya. Halo, kedengaran Pak? Iya, siap Yang Mulia, benar Yang Mulia. Ya, bagus pertanyaannya. Dan ini menjadi satu kasus yang bisa kita pilah-pilah di dalam perkara ini. Pertama, ada 2 di sana itu peristiwa. 1 peristiwa pengangkutan, 1 lagi peristiwa mempekerjakan untuk membayar. Itu ya Pak Ketua ya? Benar Bapak, benar Bapak. Baik. Itu tadi makanya pertama kita buatkan apa yang dieksploitasi supaya ada ruang lingkupnya. Untuk perbuatan pertama, tidak ada di sana itu ruang lingkup yang masuk eksploitasi. Karena dia itu diangkut ke perahu, baru dari perahunya dia minta duit. Minta duit ya. Benar. Berarti kan ada nggak di sana yang dieksploitasi? Atau pemalakan, atau pemerasan? Ya, kalau saya sendiri beranggapan bahwa mungkin sebagai ibarat kita naik Sudaku, ongkos gitu Bapak. Iya, tapi kan nggak ada yang dieksploitasi. Belum ada di sana ruang lingkup objek eksploitasinya kan. Itu makanya tadi pertama harus ada kita tahu objek eksploitasinya, tenaganya atau tubuhnya. Ada di antara itu ya? Ya itu berarti pemerasan Pak, bukan eksploitasi. Kalau dari sayanya sampai peristiwa pertama tidak ada di sana itu TPPO, yang ada itu adalah pemerasan atau menggunakan hal-hal yang sifatnya sedemikian rupa untuk mengambil keuntungan, tapi bukan eksploitasi karena tidak ada di sana yang dieksploitasi dari orangnya. Tapi untuk peristiwa yang kedua itu waktu dia mampu dipekerjakan secara tidak wajar sehingga dia untuk mengambil uangnya itu baru masuk eksploitasi karena dia menggunakan tenaganya untuk kepentingan dirinya secara eksploitasi atau secara tidak wajar. Mungkin itu sebagai masukan dari saya Pak Ketua, semoga bermanfaat. Terima kasih. Izin Yang Mulia, izin Yang Mulia. Tadi terkait dengan permintaan uang, ya kalau saya beranggapan, mohon izin Yang Mulia, mungkin sebagai ongkos transportasi dia untuk didaratkan ke darat ke tepi. Iya betul. Tapi di sisi lain, bila mana juga dia tidak memberikan ongkos tersebut, seandainya perahu nelayan Indonesia juga tidak mau membantu, apakah itu tidak juga termasuk tidak ada perlindungan hukum terhadap keselamatan jiwa manusia? Itu betul, bahwa setiap undang-undang kan sudah membuatkan seperti ini, bahwa setiap orang dalam keadaan terancam mempunyai kewajiban untuk menyelamatkan, kan begitu ya? Siap.
Ya, itu maksud saya dari aspek itu berbeda dulu. Itu secara hukum yang lain beda. Kita kan dari konteks TPPO yang sekarang yang kita bicarakan. Konteks yang kita diskusikan adalah TPPO, bukan masalah hukum yang lain. Itu benar, Pak, bahwa setiap orang mempunyai kewajiban untuk menyelamatkan orang lain. Itu enggak ada pertanyaan dengan itu. Yang saya ingin sampaikan bahwa dalam konteks TPPO di peristiwa pertama itu tidak ada TPPO-nya. Kalau dari sayanya, karena tidak ada di sana yang dieksploitasi. Yang ada itu mungkin pidana biasa pemerasan karena hanya ongkos. Tapi kalau misalnya di peristiwa kedua, dia itu sudah ada yang dieksploitasi, ada tenaga di sana, Pak. Sudah mempergunakan korban, menjadi korban, ada tenaga, dan juga mungkin hal-hal yang lain. Bisa dipahami, Pak Ketua? Ya, ya bisa Bapak. Tapi izin bertanya terkait dengan unsur di dalamnya menyangkut dengan perbuatan. Di situ ada perbuatan mengangkut. Bentar, Pak. Tadi sudah disampaikan sama Pak Kurnia, ada 3 elemen atau unsur yang harus diperhatikan. Tujuannya. Jadi tujuannya harus ada di sana untuk eksploitasi. Sementara tadi sudah disampaikan, eksploitasi itu harus ada objek eksploitasinya. Antar tubuh atau tenaganya. Kalau misalnya tidak ada itu, berarti dia itu hal yang lain, Pak, bukan di TPPO. Makanya tadi saya bilang eksploitasi itu penting. Yang tujuannya itu eksploitasi. Makanya tadi dibilang ada objeknya, ada sarananya, kan semua disampaikan tadi, Pak. Supaya kita bisa membedakan dengan tindak pidana yang lain. Bisa, Pak? Iya, bisa. Terima kasih atas penjelasannya Yang Mulia. Ya, yang penting ya, itu harus kumulatif dipertimbangkan ya. Jadi jangan berdiri sendiri. Pokoknya ada perbuatan mengangkung, menampung, menyembunyikan, terbuktilah unsur ini harus dikaitkan dalam rangkaian tujuannya maupun cara-cara. Lanjut. Ada pengadilan negeri lain yang saya sebut itu? Bali G hadir enggak itu KPN-nya? Bali G. Izin Pak, Ibu Ketua dan hakim lain lagi menghadiri salah satu pernikahan PKKM di Tarutung, Pak. Nah, Iya, Pak. Mohon izin, Pak. ya, silakan. Boleh bertanya, boleh komentar, boleh apa ya. Jadi sudah sesuai tujuannya ya. Eksploitasi untuk prostitusi. Tadi gambarnya kan juga. Ya, prostitusi untuk eksploitasi seksual. Orang gendut kok gak laku seksualnya. Yang ketiga kerja paksa. Kerja paksa kok senyum-senyum. Halo, bagaimana pengadilan negeri? Terutama yang KPN-nya ibu-ibu, ya, gimana aja kisaran Kalau lebih tinggi? yang seperti itu tadi tentang penjemputan pinangan perkawinan ya di daerah Cianjur, Puncak dan sebagainya itu banyak dikoordinir terutama pria-pria dari Timur Tengah itu dikoordinir datang ke Indonesia. Nah, sebelumnya pun ada fotonya surat-suratan kemudian dikawinkan. Begitu juga perempuan-perempuan di Bangka Belitung, perempuan di Kalimantan Barat, ya, dikawini oleh pria-pria dari Hong Kong, dari Taiwan. Nah, kalau yang dari Kalimantan Barat bahkan dijemput, dipestakan, dibawa ke luar negeri. Nah, ternyata di sana diperlakukan dieksploitasi, jadi istri ketiga dan sebagainya. Nah, seolah-olah jadi pembantu luar dalam. Yang di Cianjur dan sebagainya setelah punya anak kayak kawin kontrak dengan masa-masa tertentu. Lah menurut Bapak Ibu ya, unsur-unsur TPPU-nya terpenuhi di mana? Kalau tidak terpenuhi bagaimana? Menurut pandangan Bapak Ibu ya. Apa yang harus diperhatikan hakim menghadapi case seperti ini?
Apa? Dari tebing tinggi, silakan menjawab. Bertanya, ya sudah. Silakan tebing tinggi. Selamat sore, Pak. Selamat sore juga. Izin bertanya, Pak, terkait dengan eksploitasi. Nah, tadi sudah Bapak sampaikan kepada kita di sini tentang bentuk-bentuk eksploitasi, ruang lingkup, dan seterusnya, dan ketentuan aturan yang mengaturnya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya sekarang ini, Pak, kemarin ada kasus yang viral di Medan, sebuah yayasan yang viral di Facebook, itu dia mengeksploitasi sebuah panti asuhan yang dia memviralkan anak-anak yang diasuhnya di Facebook, kemudian dia mendapatkan sejumlah uang dari orang-orang yang berbaik hati dari dalam negeri maupun dari luar negeri, yang kurang lebihnya 50 juta per bulan. Nah, baru-baru ini saya dapat informasi terhadap pengelola itu, suami istri itu, pasangan suami istri yang membuat panti asuhan itu diamankan oleh pihak kepolisian. Nah, pertanyaan saya, Pak, itu apakah termasuk bentuk eksploitasi terhadap anak padahal itu sebuah yayasan? Nah, yang kedua, pada kasus yang viral sekarang ini kan pada masa-masa era digital saat ini kan, Pak, banyak itu kita melihat artis-artis yang punya anak-anak yang masih di bawah umur. Dia memviralkan anaknya dengan gerakan-gerakan tertentu, gaya-gaya tertentu di media, kemudian mendapatkan banyak followers, apakah di TikTok, di YouTube, dan sebagainya, dan mendapatkan penghasilan bagi siapa yang mengupload video itu. Apakah itu termasuk juga bentuk eksploitasi? Dan bolehkah kita sebagai penonton ataupun penduduk yang menonton itu, masyarakat umum, melaporkan yang bersangkutan karena telah mengeksploitasi anaknya untuk kepentingannya pribadi dalam hal untuk mendapatkan sejumlah uang. Terima kasih, Pak. Ya, saya jawab langsung ya. Terhadap kasus yang di Medan, saya tidak komentar terlalu jauh. Siapa tahu jadi perkara. Tapi di situ kan sudah saya terangkan. Subjek pelaku dari TPPU bisa orang perorangan, bisa korporasi, baik persekutuan perdata maupun badan hukum. Kalau itu memenuhi unsur TPPU-nya, nanti dakwaannya juga situ. Yang penting ya, bagaimana eksploitasi perlakuan di luar kewajaran itu harus dilakukan. 3 elemen sekali lagi harus terjadi. Cara-caranya, perbuatannya, ya, tujuannya terutama 2 itu harus bisa terpenuhi. Ya, itu nanti kita tengok kalau case sedang dihadapi. Kemudian bagaimana eksploitasi anak kecil yang untuk mendapat keuntungan tertentu. Yang saya jawab bahwa TPPU ini bukan delik aduan. Ya, sesungguhnya siapa saja, terutama aparat penegak hukum, kalau melihat itu ada eksploitasinya, nah itu bisa dikenakan pasal-pasal ini. Jadi tidak perlu menunggu ada pengaduan dari masyarakat. Nah, bagaimana kalau anaknya senang gitu, bisa berekspresi, orang tuanya senang dapat penghasilan. Sekali lagi, sesungguhnya persetujuan korban tidak menghapuskan. Dan ini harus dilihat dari berbagai dimensi. Ya, dulu kan ramai atlet bulu tangkis dijaring kecil-kecil untuk dimasukkan ke pelatnas mencari B. Ya. Kemudian Komisi Perlindungan Anak Indonesia keberatan. Seolah anak-anak itu dieksploitasi di luar kewajaran untuk menjadi atlet yang handal. Padahal kalau olahraga itu sejak sedini mungkin harus dibina sejak di bawah. Begitu juga tentang keartisan, orang nyanyi dan sebagainya.
Oleh karena itu harus dengan penuh kehati-hatian mempertimbangkan dan menerapkan itu. Kalau memang ada unsur eksploitasinya dilarang. Dan itu harus memenuhi unsur objektif dan subjektif. Seperti pelawak tesi. Gitu. Tesi itu dilarang di mana-mana karena di layar kaca TV, karena dia melakonkan seolah-olah menjadi perempuan. Dianggap mengeksploitasi perempuan, tidak mendidik dan sebagainya. Sementara yang lain-lain bisa melakonkan seperti itu. Jadi kalau hal-hal seperti itu yang perlu diteliti, dikembangkan, apakah unsur-unsur TPP-nya terpenuhi. Kenapa itu tidak bergerak? Sesungguhnya itu kontrol sosial dari masyarakat berperan dan peran penegak hukum. Kalau itu dibuat sedemikian rupa sehingga mengganggu fisik maupun psikis maupun kejiwaan dan itu ya bisa dilakukan. Jadi harus secara integral memandang hal itu dari beberapa sudut dan kepentingan. Itu aja ya, tebing tinggi. Ya, ditambah lagi sama pakar eksploitasi. Baik, dari tebing tinggi itu pertanyaannya luar biasa. Ini pertanyaan-pertanyaannya luar biasa loh. Apa ya? Apa sekarang ini kalau yang dulu yang di konvensi internasional itu model yang lama memang ya, zaman-zaman sangat konvensional. Yang Ibu sampaikan itu adalah sesuatu yang modern, yang terupdate. Terus bagaimana peraturan-peraturan bisa memfasilitasi itu? Pertama, untuk Medan. Saya tidak menanggapi secara khusus, tapi dari segi peristiwanya bisa TPPO, bisa tidak. Bisa juga bagian penipuan. Yang pasti ada di sana menggunakan fisiknya anak-anak. Gitu ya Bu ya? Dari tebing tinggi? Halo, tebing tinggi Deli. Tebing tinggi. Iya Pak, iya diposting Pak anak-anak itu semua Pak di Facebook. Anak-anak itu kan diperlihatkan wajahnya mungkin senyum-senyum jadi supaya orang iba kan, supaya orang kasih bantuan kan. Betul Pak. Ya, jadi itu saya bilang bisa sebagai TPPO bisa, tapi saya melihatnya bukan ke arah ke sana. Saya melihatnya lebih mengarah ke modus untuk penipuan, seakan-akan dia itu untuk anak-anak, taunya sebenarnya tidak anak-anak. Karena fisik yang si anak-anak itu, dia itu kan tidak dieksploitasi secara fisik itu kan gak ilegal, artinya kan dia pakai baju, pakai normal ya, pakai baju, pakai yang lain kan cuma supaya iba aja kan. Iya Pak, tapi ada bayi di situ yang diperlihatkan juga Pak, sedang kekurangan makan, kekurangan susu, seperti itulah Pak. Iya, artinya di sana itu kan memang kenyataannya seperti itu. Artinya anaknya itu ada yang kurus, ada yang baby. Memperlihatkan foto tapi bukan untuk eksploitasi kan. Maksudnya untuk mendapatkan bantuan. Beda dengan mengeksploitasi fisik dengan tenaga berbeda. Jadi dia itu dieksploitasi itu ruang lingkupnya itu secara ilegal, tidak legal. Jadi dari sayanya itu nggak jelas nanti monggo untuk perkaranya bisa TPPO, tapi saya itu lebih mengarah kepada modus sebagai itu bagian dari modus, bukan TPPO-nya, bukan eksploitasinya. Anak-anak itu bukan sebagai eksploitasi korban, tetapi sebagai modusnya. Itu kalau dari saya. Yang jadi nomor dua, pertanyaan nomor dua ini yang luar biasa. Kalau dari sayanya ini masuk. Karena maksudnya ibu itu tadi kan supaya banyak followernya dan dia itu mengunggah anak-anaknya secara fisik, secara ilegal. Ilegal artinya itu tidak seharusnya. Itu maksudnya? Iya Pak, misalnya dia berjoget-joget, dibikin gaya-gaya yang lucu begitu Pak. Nah, gaya-gaya lucu joget itu arahnya kemana dari ini? Makanya tadi itu tipis ya Bu, tujuannya. Kalau sifatnya itu joget-joget seperti biasa, apa orang jadi masuk jadi followers?
Supaya menarik tentunya kan si yang membuat video itu kan Pak lebih membuat di suatu tempat yang menantang, mungkin yang lebih ekstrim, yang tidak layak untuk anak seperti itu Pak. Sehingga followersnya banyak menontonnya, seru begitu Pak. Jadi banyak yang like, subscribe dan sebagainya sehingga menghasilkan uang bagi si yang memposting gitu Pak. Kalau itu apanya yang dieksploitasi kalau seperti itu? Saya tadinya berpikir sejenis ada yang cybercrime, itu cybercrime dulu kebetulan dengan kepolisian saat itu ada seminar sehingga anak-anaknya itu dibuatkan buka baju sehingga dieksploitasi tubuh anaknya itu supaya mendapatkan followers yang banyak dan mendapatkan bayaran jadinya. Itu bukan seperti itu, bukan Kalau ini misalnya kan Pak dia menggunakan memposting anaknya itu mungkin tidak di jam-jam tidur, jam istirahat malam, tapi di situ dia membuatkan anaknya ini seolah-olah syuting di jam-jam malam begitu Pak. Seharusnya kan anak di umur sekian itu harusnya istirahat tidur, tapi dipaksa sama orang tuanya untuk diposting begitu Pak, untuk bikin gerakan lucu atau apa gitu Pak. Iya, dari sayanya menurut saya nggak seharusnya itu, ya dalam kata nggak seharusnya ya. Dari sayanya bisa TPPO karena dia mengeksploitasi anaknya sedemikian rupa yang tidak seharusnya dan dia mengambil keuntungan dari sana. Mungkin itu yang bisa dilakukan, tapi mungkin ya persisnya kan kita tidak tahu, tapi secara gambaran umumnya setidaknya Ibu sudah menyampaikan beberapa fenomena-fenomena yang baru untuk bisa dijadikan TPPO daripada konvensi-konvensi internasional yang lainnya. Terima kasih untuk masukannya untuk menambah wawasan kita. Demikian masukan dari saya, Pak Kurnia. Terima kasih. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih. Namanya belum disebut. Silakan pengadilan negeri yang Nama saya Delima Maria Igo Simanjuntak Pak. baik. Berikutnya silakan pengadilan negeri yang masih mengajukan pertanyaan. Sebelum itu nanti disebutkan namanya dulu ya bagi yang bertanya itu. Silakan. Bagaimana pengadilan negeri? Baik, kalau belum ada pertanyaan, kami selaku moderator ya, kalau memang nanti tidak ada lagi pertanyaan, jadi kami sampaikan sedikit bahwa dari hasil pemaparan tadi dan pertanyaan tadi, yang sangat perlu kami kira kita pahami, karena intinya sebetulnya masalah eksploitasi. Jadi ketentuan eksploitasi itu dicantumkan di pasal 1 angka 7. Ya, mari nanti kita baca, kita simak sampai di mana itu eksploitasi itu. Kemudian pembuktian di dalam perkara TPPO ini tetap mengacu kepada pasal 183 KUHP. Kalau di Undang-Undang TPPO di pasal 30. Jadi sedikit perbedaannya dengan KUHP secara umum, yaitu dalam TPPO ini keterangan saksi korban saja ditambah satu alat bukti yang lain sudah cukup memenuhi pasal 183, 184 KUHP. Kemudian persetujuan korban tidak menghapus ya TPPO. Jadi walaupun korban itu menyetujui apa yang dilakukan oleh pelaku itu, tidak menghapus kesalahannya. Kemudian yang penting juga bahwa niat daripada pelaku untuk mengeksploitasi aja sudah cukup ya, sudah bisa kena TPPO. Kemudian yang penting juga bahwa tindakan dilakukan di bawah paksaan korban, pelakunya tidak dipidana. Ya, tadi sudah disampaikan narasumber di pasal 18 TPPO. Tindakan dilakukan di bawah paksaan korban, ya, jadi korban yang memaksa supaya dilakukan eksploitasi terhadap dirinya,
ya pelakunya tidak dipidana. Nah, ini penting juga ini pasal 18. Nah, itu kami kira yang perlu kita yang tadi belum muncul ya di pertanyaan-pertanyaan ini. Baik, selanjutnya bagaimana Kementerian Negeri kalau memang tidak ada lagi pertanyaan ya kita tutup. Silakan. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan kami serahkan kembali ke pembawa acara. Baik, terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada pembicara dan moderator yang sangat luar biasa pada hari ini. Untuk menutup acara pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin dimohon berdiri. Silakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu di Pengadilan Negeri, akan kami capture sebagai daftar hadir. Boleh semuanya lihat kamera, akan saya pandu. Baik, saya mulai. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan telah selesainya dinyanyikan lagu Bagimu Negeri, maka berakhirlah acara pembinaan teknis dan administrasi yudisial pada hari ini. Jalan-jalan ke Taman Mini, tiba-tiba ketemu Pak Kurnia Yani. Wahai Bapak Ibu di Pengadilan Negeri, terima kasih sudah mengikuti pembinaan teknis hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.